Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di perkuliahan. Sempat ke minggu kemarin kita tidak bisa bertemu karena saya sedang keluar pulau malah ya, bukan keluar kota malah keluar pulau. Jadi nggak bisa menemani Anda perkuliahan. Dan kebetulan saya belum melihat videonya tentang materi minggu lalu itu apa ya? Oh, one way ANOVA dan Cochrane. Ya. Mungkin sudah dibahas oleh kelompok yang sebelumnya. Nanti ada pertanyaan nggak tentang minggu lalu? Tentang Pascal Wallis, one way ANOVA dan Cochrane dan apa lagi materinya kemarin ya? Chi-square K-sample. Ada pertanyaan? Maksudnya yang krusial gitu, kemarin saya belum melihat videonya. Nanti insya Allah saya akan lihat. Ya. Tidak ada? Ya intinya Chi-square K-sample dan Cochrane itu untuk uji analisis K-sample ya. Oke, ya sudah. Oke, nanti kalau Mas pengingat-ingat materi minggu lalu ya, sambil menunggu kita akan mulai saja kuliah untuk hari ini ya. Hari ini kelompok 10 ya, di pertemuan ke-13. Silakan kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil presentasinya di Google Meet. Oke, silakan. Halo, kelompok 10? Kelompok 10? Ini Pak. Silakan. Sebentar Pak, ada anggota kelompoknya yang belum masuk. Oke, ada yang belum masuk ya. Ya, oke. Nah, kita akan tunggu ya. Statistika non parametrik. Masih lama? Halo, masih lama?
cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan pertama yaitu Mbak Firda Fernanda Febriana, yang kedua yaitu saya sendiri, dan yang ketiga Uci Rizkiani. Materi yang akan kami presentasikan yaitu materi uji Ferdinand Tuwai ANOVA. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Wiji. Pada Mbak Wiji dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Wahid sebagai moderator telah memberikan waktunya. Ya, yang pertama itu pengertian uji Friedman. Uji Friedman pertama kali diperkenalkan oleh Friedman pada tahun 1937. Layarnya mana ini? Oh, ya. Oke. Digeser Mbak Firda, itunya apa? Ya, ulangi lagi ya. Itu uji Friedman pertama kali diperkenalkan oleh Friedman pada tahun 1937. Metode ini dianalisis minimal menggunakan data yang diukur dalam skala ordinal. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut harus diubah ke dalam data ordinal. Metode uji Friedman ini digunakan untuk menguji kesamaan pengaruh perlakuan tetap dari dua atau lebih populasi. Lanjut. Yang kedua yaitu asumsi-asumsi pada uji Friedman. Terdapat beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam uji Friedman. Asumsi-asumsi ini ada yang perlu dipenuhi dan ada pula asumsi yang tidak perlu dipenuhi. Asumsi yang perlu dipenuhi antara lain, yang pertama, data diukur paling sedikit dalam skala ordinal. Yang kedua, data terdiri atas R buah sampel atau blok berukuran T yang saling bebas. Nilai pengamatan ke I dalam sampel atau blok ke J kita sebut XIJ. Yang ketiga, variabel yang diambil harus kontinu. Yang keempat, tidak ada interaksi antara blok-blok atau perlakuan-perlakuan. Yang kelima, nilai-nilai pengamatan dalam masing-masing blok boleh diperingkat menurut besarnya. Yang keenam, sampel-sampel yang mendapat perlakuan tidak saling bebas terdapat pada dua keadaan, yaitu sebuah sampel mengalami beberapa T kali pengukuran atau beberapa sampel mengalami pencocokan. Yang selanjutnya itu kriteria pengujian Friedman. Sebelum melakukan pengujian dengan uji Friedman, terdapat beberapa langkah-langkah atau prosedur yang harus dipenuhi. Langkah pertama pada pengujian ini terlebih dahulu berikanlah peringkat terdapat nilai-nilai pengamatan dalam masing-masing blok. Mulai dari 1 untuk nilai pengamatan terkecil sampai T untuk nilai pengamatan terbesar. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yaitu pemberian peringkat mulai dari 1 untuk nilai pengamatan terkecil sampai T untuk nilai pengamatan terkecil. Bila terdapat beberapa angka sama dalam blok, angka-angka sama diberi peringkat rata-rata menurut posisi peringkat jika tidak terdapat angka yang sama. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan peringkat pada masing-masing perlakuan. Hasil penjumlahan ini dinotasikan dengan H, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan T. Pada keadaan H1 diterima,
jumlah peringkat pada masing-masing tingkat perlakuan itu haruslah sama. Tabel 3.1 yaitu layout data untuk uji Friedman. Jadi tabel tersebut yaitu layout data untuk uji Friedman. Bisa dilihat ya teman-teman. Yaitu selanjutnya menentukan hipotesis yang akan digunakan pada pengujian statistika non-parametrik merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengujian non-parametrik ini, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol dan hipotesis tandingan atau alternatif. Hipotesis nol ditulis sebagai H0, yang lazimnya merupakan hipotesis yang dicoba untuk ditolak. Sedangkan hipotesis tandingan ditulis dengan H1. Lazimnya merupakan hipotesis yang dicoba untuk diterima. Hipotesis pada uji Friedman ini adalah H0 yaitu setiap perlakuan mempunyai pengaruh yang sama. Sedangkan H1 yaitu sedikitnya ada sepasang perlakuan mempunyai pengaruh yang tidak sama. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu akan dibacakan pemateri kedua yaitu Mbak Firda. Kepada Mbak Firda dipersilakan. Mana ini? Orangnya. Halo, mana ini orangnya? Bentar Pak, ada kendala Pak. Oke. Ya. Ya, untuk yang selanjutnya masih di kriteria pengujian Friedman. Berdasarkan layout data uji Friedman pada tabel 3.1 memperlihatkan bahwa dengan uji Friedman terdapat satuan percobaan yang dikelompokkan menurut perbedaan perlakuan dan juga dikelompokkan menurut perbedaan subjek menjadi sejumlah blok. Kesimpulan yang diperoleh dari uji Friedman
yaitu apakah sejumlah K kelompok perlakuan berasal dari populasi yang sama. Misalkan bahwa H menotasikan jumlah peringkat atau rank pada perlakuan I dapat dituliskan nilai harapan H, yaitu RI sama dengan R dikali T plus 1 dibagi 2, di mana R sama dengan banyaknya blok dan T banyaknya perlakuan. Kemudian, peringkat pada uji Friedman pada setiap blok dijumlahkan dan dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan jumlah dari sigma dari I sama dengan 1 sampai T dikali RI dikurangi R dikali T plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Dengan H sama dengan jumlah peringkat teramati pada perlakuan ke I dan I sama dengan 1, 2, 3 sampai T, sehingga statistik uji Friedman merupakan perbandingan antara jumlah peringkat teramati dengan jumlah peringkat harapan dan dinotasikan sebagai berikut, yaitu T sama dengan 12 dibagi R kali T dikali T plus 1 dengan jumlah I sama dengan 1 sampai T dikali RI kuadrat dikurangi R dikali T plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Alternatif rumus dari statistik uji adalah T sama dengan 12 dibagi R dikali T dikali T plus 1 dengan jumlah I dikali jumlah I sama dengan 1 sampai T RI kuadrat dikurangi 3 kali R dikali T plus 1. Uji Friedman two-way ANOVA. Friedman two-way ANOVA yaitu analisis varian dua jalan Friedman, digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K-sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Bila data yang terkumpul berbentuk interval atau rasio, maka data tersebut diubah ke dalam data ordinal. Misal dalam suatu pengukuran diperoleh nilai sebagai berikut: 4,7, 9,6. Data tersebut adalah data interval. Selanjutnya, data tersebut diubah ke ordinal atau ranking sehingga menjadi 1, 3, 4, 2. Karena distribusi yang terbentuk adalah distribusi I kuadrat, maka rumus yang digunakan untuk pengujian adalah rumus chi-square kuadrat seperti yang tertera di bawah ini. Itu chi-square kuadrat sama dengan 12 dibagi N dikali K dikali K plus 1 dikali jumlah J sama dengan 1 sampai K dikali RJ kuadrat dikurangi 3 dikali N dikali K plus 1, di mana N itu banyak baris dalam tabel, K banyak kolom, dan RJ adalah jumlah ranking dalam kolom. Ketentuan pengujian yaitu jika harga chi-square kuadrat nggak kelihatan. Rumus di atas lebih besar atau sama dengan tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Firda sebagai materi kedua yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya yaitu saya Nurul Ramadan akan mempresentasikan materi selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu contoh soal ya. Contoh soal: dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. 3 gaya kepemimpinan itu adalah gaya kepemimpinan direktif, suportif, dan partisipatif.
Penelitian dilakukan terhadap 3 kelompok kerja atau N, di mana tiap kelompok terdiri atas 15 pegawai. Jadi jumlah seluruh pegawai ada 45. Gaya kepemimpinan direktif diterapkan pada 15 pegawai pertama, sportif pada 15 pegawai kedua, dan partisipatif pada 15 pegawai yang ketiga. Setelah sebulan dan efektivitas kerja pegawai diukur dengan suatu instrumen yang terdiri 20 butir. Setiap butir yang digunakan pengamatan diberi skor 1, 2, 3, dan 4. Skor 1 berarti sangat tidak efektif, skor kedua tidak efektif, skor ketiga efektif, skor 4 sangat efektif. Jadi untuk setiap orang akan mendapatkan skor tertinggi 80 dan terendah 20. Next. Ya, penyelesaian yang pertama, berdasarkan hal tersebut maka 1. Judul penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Pengaruh 3 gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pengawal atau perbedaan 3 gaya kepemimpinan. 2. Variabel penelitiannya yaitu A. Gaya kepemimpinan sebagai variabel independen, yang B. Efektivitas kerja pegawai sebagai variabel dependen. 3. Rumusan masalah. 3 kelompok sampel masing-masing terdiri 15 orang. Sampel birokratif 8 orang dan akademisi 7 orang. Hipotesis yaitu ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas kerja pegawai, dan hanya ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap efektivitas kerja pegawai. Yang keenam yaitu kriteria pengujian hipotesis. HO diterima bila harga C kuadrat hitung lebih kecil dari harga C kuadrat tabel, dan ditolak bila harga C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan harga C kuadrat tabel. Kajian data hasil eksperimen ditunjukkan dalam tabel berikut. Next. Yaitu adalah tabelnya, itu dalam data interval. Itu terdapat 15 kelompok dan 3 itu ya. Next. Ya, penyelesaiannya untuk keperluan analisis, maka skor seluruh data 3 kelompok yang berupa interval tersebut diubah ke data ordinal atau ranking. Tabel selanjutnya sebagai contoh untuk kelompok pertama yaitu 60, 70, 75. Terus maka rankingnya adalah 3, 1, 2. Angka 70 yang terkecil diberi ranking 1. Yaitu adalah data intervalnya ya. Yang tadi itu data yang awalnya. Next. Ya, perhitungan untuk pengujian. Dari tabel di atas beroleh jumlah ranking kelompok adalah 32, 22, 36, sehingga harga-harga tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus. Ya, itu rumusnya ya, lalu dimasukkan menjadi 12 per 15 dikali 3 dikali 3 plus 1 dalam kurung 32 kuadrat plus 22 kuadrat plus 36 kuadrat terus dikurangi 3 dikali 15 dikali 3 plus 1, hasilnya yaitu 6,93. Untuk menguji signifikasi ini maka perlu dibandingkan dengan tabel harga kritis untuk C kuadrat. Untuk tes ini yaitu DK sama dengan K-1 sama dengan 2. Jadi untuk DK-nya sama dengan 2 dan kesalahan alfanya yaitu sama dengan 0,05. Maka harga C kuadrat tabel sama dengan 5,59. Harga C kuadrat hitung ternyata lebih besar dari tabel, yaitu 693 lebih besar dari 5,59. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya yaitu ketiga gaya kepemimpinan itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap aktivitas kerja pegawai.
Caranya terapkan salah satu gaya kepemimpinan yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kerja pegawai, yaitu gaya pasif. Gaya ini mempunyai jumlah nilai tertinggi yaitu 1064. Kriteria pengujian hipotesis bahwa diterima bila P hitung lebih besar dari taraf kesalahan yang ditetapkan. Penyajian data yang diperoleh selanjutnya disusun jadi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu adalah datanya, yaitu kesukaan warna mobil antara birokrat dan akademisi. Itu ada kelompok, gelap, terang, dan jumlahnya, dan birokrat dan akademis dan jumlahnya. 13. Perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, maka HP dapat dihitung itu sebagai berikut dan mendapatkan hasil 0,37. Bila taraf kesalahan alfa ditetapkan 5% atau 0,05, maka ternyata perhitung tersebut 0,35 lebih besar dari 0,05. Ketentuan pengujian jika P dihitung lebih besar dari taraf kesalahan yang ditetapkan, maka HO diterima dari HA ditolak. Karena P hitung lebih besar dari alfa, maka perbedaan antara birokrat dan akademis dalam menyaingi warna mobil. Ya, next. Yang kesimpulan dari data di atas yaitu tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan akademisi dalam menyenangi warna mobil. Dan ke-15, saran dalam promosi tidak perlu membedakan baik pada para birokrat maupun akademisi dalam hal warna mobil tersebut. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Atau ada yang ditanyakan, silakan yang ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau tanyakan? Sudah ada? Oke, sekarang saya yang bertanya ya. Contohnya itu ngambil dari mana, Mas? Tadi, Mas? Gimana, Pak? Yang jadi soal. Nah, contohnya dari mana, Mas? Contoh soalnya. Yang contohnya itu dari buku, Pak. Dari buku. Diketik, Bu, Pak. Kayak nggak nyambung, Pak. Iya. Ya. Itu satu contoh apa dua contoh soal, Mas? Kayaknya sih dua, Pak. Yang awal itu yang untuk sampel besar, yang kedua itu sampel kecil, Pak. Nah, sampel besar sama sampel kecil. Ya. Kecil. Nah, itu seperti tidak nyambung ya. Jadi sampel besar kan sudah selesai sampai sini ya. Oke, yang ini bukan. Yang ini yang sampel kecil mungkin nyambung ini ya. Jadi iya, tidak. Pak. Makalannya tidak berurutan. Oke, jadi data ordinal seperti ini ya. Nah, ini ranking ya. Ordinalnya 312 ya. Jadi lawannya nominal kemarin kan satu dan 0 ya. Ya sama tidak. Ini dan ini ya. Itu nominal itu seperti itu ya. Kebanyakan seperti itu. Laki-laki dan perempuan seperti itu ya. 312 dapat dari mana, Pak? 312 dapat dari ini. Nah, ini karena berpasangan ya. Berarti ini nilai direktif orang pertama, nilai suportif nilai orang pertama, dan nilai partisipasi orang pertama. Jadi kalau ini, yang paling tinggi mana ini? Berarti ini kita kasih simbol ranking 3. Yang ini kita simbol 1, yang ini simbol 2. Gitu ya, Mas? Betul ya? 3, 1, 2. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, terus ini lanjutannya. Paling tinggi mana ini? Nah, ini. Berarti ini 3, ini 2, ini 1. Berarti 2, 1, 3. Baris berikutnya 2, 1, 3. Nah, gitu. Itu didapat
tabel ini ya. Jadi kalau tadi yang masih bingung, ini angka ini dapat dari mana? Jadi tadi mengkonversinya kan jadi seperti itu. Ya. Nah ini ada 3 sampel. Sampelnya adalah penilaian direktif, penilaian suportif, sama penilaian partisipatif. Ini bagus sekali ya kelompok ini menyajikan. Jadi yang sampelnya yang kolom aja gini biar mempermudah yang membaca. Oke. Nah, tetapi kelompok ini masih belum menuliskan hipotesis dengan menggunakan simbol matematis. Ya, di sini adanya ketiga gaya kepemimpinan ini sama. Ya, ketiga gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang sama. Gimana? Simbol matematisnya gimana? Ayo, gimana? Simbol matematisnya? Simbol matematisnya gimana? Nah, kita coba ya. Simbol matematisnya H0 titik 2 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 2 sama dengan mu 3. Nah gini simbol matematisnya gini ya. Nah, satunya itu adalah apa? Tandanya jadi tidak sama dengan bukan. Karena ketiga itu mempunyai pengaruh yang berbeda. Berbeda, dikatakan berbeda jika ada satu pasang gaya pemimpinan ini yang berbeda. Ya. Jadi kalimat matematisnya gini, terdapat minimal satu pasang mu I tidak sama dengan mu J. Ya. Dengan I tidak sama dengan J. Nah, gitu ya. Jadi gini ya. H0-nya seperti itu. mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Artinya 3 gaya pemimpinan itu sama semuanya. Nah, satunya apa? Ada satu pasang yang berbeda. Wis cukup. Kita menjelaskan entah itu direktif sama suportif atau direktif sama apa satu lagi? Oh ya. Partisipatif ya. Entah direktif sama partisipatif, entah suportif sama partisipatif, kita tidak tahu. Minimal kalau ada satu pasang maka sudah kita katakan bahwa gaya kepemimpinan dari ketiganya berbeda ya gitu ya. Jadi kalau ada satu pasang yang berbeda kita sudah bisa menyatakan bahwa ketiga gaya kepemimpinan itu berbeda ya. Oke. Jadi H0-nya H1-nya gini ya. Jadi menulis H0 H1 di 3 sampel. Kalau 2 sampel kan gini ya. Kalau satu sampel kan gini. Kalau satu sampel kan H0-nya kalau ini ya, apa namanya, biasanya dengan menggunakan satu sampel itu susah ya. Biasanya kalimat aja lebih bagus. Semua kategori sama ya. Oke, nah, satunya kategori berbeda. Kategori berbeda ya. Jadi terdapat perbedaan antara gitu ya. Kalau ini berarti semua kategori sama, berarti yang ini terdapat perbedaan kategori, terdapat perbedaan kategori ya. Misalkan kategorinya 2 ya 2, 3, 3 kan kemarin gitu ya. Nah kalau H1, kalau 2 sampel H0-nya itu adalah mu 1 sama dengan mu 2. Oke. Dan satunya mu 1 tidak sama dengan, kalau 2 kan kalau sama lawannya tidak sama dengan itu pasti gitu ya. Kalau 3 itu kalau tiga-tiganya sama lawannya ada satu pasang saja gitu ya. Jadi enggak semuanya berbeda gitu. Jadi ini kalau yang satu sampel seperti ini ya. Biasanya gitu, semua kategori sama gitu ya. Terdapat perbedaan kategori. Nah, terdapat kategori yang berbeda. Nah, terdapat kategori yang berbeda. Kategori yang berbeda. Itu ya. Kalau apa namanya? Kalau non parametris itu seperti itu. Ini yang agak susah menyusun hipotesis yang apa namanya ini, satu sampel. Kalau yang 2 sampel, 3 sampel mirip dengan Anda mempelajari statistika pendidikan dulu atau aplikasi statistik. Ya.
Nah, hipotesisnya itu sama, yang 2 sampel, 3 sampel, dan seterusnya itu sama. Itu ya. Anda sudah pernah mengenal SPSS belum? Sudah pernah menggunakan SPSS atau belum? Halo? Belum. Belum, Pak. Sama dulu pas aplikasi statistik diajarinnya pakai aplikasi apa? Aplikasi R. MATLAB. Pakai MATLAB. R, Pak. Pakai R ya. R lah biasanya, kalau MATLAB kadang tidak. Oh ya pakai R ya sudah. Kalau pakai R ya kita tidak bisa gali lebih lanjut. Sebenarnya mudah sekali ya. Kalau SPSS gampang ya. Nah, misalkan ini ya, saya tunjukkan kalau menggunakan SPSS. Tapi kalau Anda nggak punya dasar SPSS-nya nanti bingung ya. Artinya pas aplikasi statistik SPSS nanti di non-parametris saya mengajarkan SPSS jadi mudah. Ya. Di SPSS sebenarnya ada semua itu. Nah, analyze. Oke. Kita masuk ke non-parametric test. Nah, legasi dialog. Mana tadi? K-sampel atau 2 sampel atau 1 sampel? K-sampel ya. Kan 3 sampel itu mudah masuk K-sampel ya. K-sampel yang berpasangan atau tidak? Friedman itu kan tadi berpasangan ya. Ya, related. Berarti K-sampel related ini. Nah, related sama independen. Kalau independen itu yang kemarin. Yang independen itu yang apa ya? Independen yang K-sampel, Kruskal-Wallis, ya, median extension itu independen. Kalau Cochrane itu masih masuk K-sampel related ya. Oke, sekarang kita coba dengan ini ya, K-sampel related. Nah, oke, ini saya reset dulu. Nah, ada Cochrane kan, ada tes Cochrane, ada Friedman. Nah, kalau Anda tahu teorinya, Cochrane itu untuk apa, Friedman untuk apa, nah, langsung kita bisa menentukan. Jadi Friedman kan tadi untuk yang data ordinal ya. Kalau Cochrane minggu kemarin untuk data nominal. Nah, jadi ini masukan, tiga-tiganya masukan. Ini kan direktif, suportif, sama partisipatif ya. Nah, oke. Oke, kalau SPSS cuma keluar gini toh. Nah, nilainya berapa? Nilainya signifikansinya itu adalah 0,031, artinya kurang dari 0,05. Yang diterima itu H0. Kalau kurang dari 0,05 itu yang diterima H1. Berarti jawabannya tadi yang diterima H1 ya. Benar ya? HA ya yang diterima ya. Dan HA diterima ya kan. Tadi menggunakan penghitung manual juga HA. Nah, kita menggunakan SPSS langsung klik ketemu hasil simpulannya nih. Nggak usah ngitung. Nah, itu bisa sebenarnya dengan menggunakan SPSS. Tapi kita harus, karena Anda belum paham dasar teorinya SPSS, jadi mana handle yang diterima, bagaimana handle yang diterima, satu diterima, ya jadinya bingung ya. Jadi kok saya bisa HA yang diterima gitu, kok bisa tahu gitu dengan melihat nilai tadi saja gitu ya. Itu karena Anda belum tahu dasarnya, ya susah nanti kalau mempelajari di tengah-tengah. Yang benar kan statistik yang biasa dulu, yang ANOVA, yang lain ini kan non parametris, ini termasuknya statistika yang agak susah ya, non parametris. Jadi yang kayak ANOVA itu yang sering dipakai itu yang ANOVA, UGT 2 sampel ya. Kalau itu sudah paham, nanti menggunakan non parametris ini mudah di SPSS. Gitu sebenarnya. Ya lain kali nanti insya Allah kedepannya kalau saya mengajar mata kuliah ini lagi, nanti kan bisa perpaduan antara hitung manual dan SPSS. Ya tapi itu nanti ya, karena ini saya juga baru mengajar mata kuliah ini ya, statistika non parametris. Kalau statistika pendidikan saya sering ngajar ya, statistika pendidikan di prodi-prodi lain ya, dan aplikasi statistik itu lebih sering gitu. Ya kalau misalkan aplikasi statistik itu sebenarnya kan mudah ya, sangat penting sekali ya. Jadi belajar R susah nggak dulu? Halo? Lumayan ya. Nah, sebenarnya R sama SPSS itu tingkat kesulitannya lebih susah R. Ya, SPSS lebih mudah ya, tetapi ya kalau yang semester 4 ini yang ngajar saya ini aplikasi statistik, yang ngajar saya
saya ajari pakai SPS saja. Biasanya mudah. Kalau Anda baca-baca coba nengok di YouTube saya, nanti ada nggak ya? Oh, itu belum, yang materi-materi baru belum ya. Jadi yang kalau apa namanya, yang SPSS itu sebenarnya mudah sekali. Tinggal klik kita selesai. Tapi karena teorinya Anda belum dapat apa hasilnya, dasar SPSS-nya belum dapat, jadi ya saya kalau mau melanjutkan dengan SPSS ya susah. Ya gitulah, nggak apa-apa. Apa ada yang mengulang di semester 4 ada nggak yang aplikasi statistik? Halo, ada yang mengulang aplikasi statistik semester 4? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada, kelas ini kayaknya ada kok, tapi nggak tahu yang semester berapa. Ya sudah. Ya oke lah, nggak apa-apa kalau ya Anda pahamnya R, ya saya tidak bisa mengajari SPSS langsung secara apa namanya, langsung sekarang gitu ya. Oke. Gitu ya. Apa namanya, jadi untuk, oh ada soal ya, tadi ada soal, ada berapa soal tadi? Ada 2, Pak. Ada 2 soal, nanti silakan dikerjakan, saya tetap mau menilai ya. Hasilnya kan gampang tuh. Tinggal menerapkan cara tadi, diterapkan selesai. Itu beri tepuk tangan dulu lah untuk kelompok yang sudah presentasi ini, baik sekali nih. Nah, ada yang menggunakan ini apa namanya, hands up, angkat tangan. Ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi ya karena pandemi ini juga kita apa namanya, kuliah daring seperti ini agak susah ya, apa namanya, memahami seperti ini ya. Kadang juga Anda sambil ngapain gitu ya, tidak daya serapnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Oke, ya kita berdoa semoga bisa masuk ya. Pernah Pak semester 4 ikut workshop? Workshop, ada workshop ya, workshop SPSS. Workshop dari siapa Mas? Orangnya mana? Bisa ngechat hilang. Mas Nafi, Mas Nafi. Workshopnya dari mana Mas? Ya kalau Anda mau misalkan membuat workshop gitu, misalkan TMA ya, misalkan prodi TMA mau mengadakan workshop seperti itu, workshop tentang penggunaan SPSS ya boleh dalam penelitian nanti berikan materinya gitu ya, materi tentang SPSS gitu ya. Jadi betapa mudahnya statistik tanpa menghitung ya. Sebenarnya gitu ya. SPSS itu mudah sekali, tapi bagaimana cara apa namanya, menganalisis gitu ya. Boleh kalau misalkan apa namanya, minta apa HMJ-nya, HMJ ya, ada himanya untuk membuat workshop SPSS ya boleh, silakan. Nanti saya bersedia insya Allah. Tinggal apa namanya, itu kan hitung-hitung sebagai pengabdian masyarakat ya, salah satu pengabdian masyarakat. Sebagai dosen kan butuh yang namanya pengabdian masyarakat, yaitu juga bisa dijadikan sebagai menjadi pengabdian masyarakat. Itu boleh kalau misalkan Anda mau di luar perkuliahan ya, bukan di dalam perkuliahan. Kalau ini materinya statistik non parametris ya kita fokusnya di situ. Ya, mungkin dibagi berapa part boleh gitu. Ya, mungkin itu saja ya untuk perkuliahan kita hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah tidak ada halangan apapun ya minggu depan. Nanti hari Rabu minggu depan ya belum tahu juga sih karena apa namanya, saya membantu prodi PGMI, katanya PGMI mau apa ya, reakreditasi. Jadi kalau sudah mau dekat dengan reakreditasi ya mungkin banyak kosongnya ya, saya banyak kosong, tapi nggak tahu, nanti kita coba lihat apakah sudah akan reakreditasi atau belum. Kalau TMA itu
sebentar lagi kayaknya mau rehabilitasi. Jadi tema akan rehabilitasi ya, semoga setelah rehabilitasi nilainya jadi lebih bagus ya, misalkan jadi B atau apa, kan ada yang menikmati gitu ya. Oke, itu aja untuk perkuliahan hari ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dua soal itu masih bisa Anda kerjakan, nanti tetap saya simpan ya. Minggu kemarin yang mengerjakan juga saya sudah simpan, itu Mbak Umu Lutfia, cuma 1 orang ya minggu kemarin ya. Nah, minggu ini silakan bisa dikerjakan soalnya, nanti yang bisa mengerjakan saya berikan nilai. Oke, itu saja untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.